Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang nonton video ini. Di sini saya, Dia Pramudia Wardani dengan NIM 0498051118 akan menjelaskan tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop sesuai instruksi di mana saya harus menerapkan abstracts terus atau inherence juga. Nanti di sini saya juga akan menerapkan encapsulation, polyrhythm, I/O, and operasi file gitu. Di sini saya akan membuat restoran app. Jadi langsung saja untuk membuat restoran app, kalau di tugas sebelumnya saya menggunakan arrays dan juga string, saya langsung di sini menggunakan util dan IO karena di sini karena util di sini itu udah mewakili array, string dan juga em, kelas lainnya, fungsi lainnya, dan di sini IO itu fungsi em, penerapan I/O nanti, dan juga terakhir kenapa menggunakan simple date format karena nanti ketika saya menampilkan stroke, dia akan menampilkan tanggal secara real time gitu. Jadi langsung saja. Pertama, untuk menampilkan menu item, untuk menekan fitur-fitur esensial, saya akan memanggil dengan fungsi abstract class, di mana saya akan menggunakan konsep encapsulation untuk mengakses getter dan melalui getter dan setter mode method gitu. Sini saya akan memunculkan string nama, string harga, dan juga kategori sesuai tugas gitu. Yang lanjut saya memanggil kembali dalam bentuk menu item untuk memanggil nama, harga, dan juga kategorinya. Lanjut untuk membaca data private, saya memanggil public string get nama sampai get kategori. Nah, di sini tuh sampai ke override subclass saja, biar nanti hasil dari menu item ini dapat diteruskan ke em, kelas kelas makanan dan minuman yang akan saya tampilkan nanti gitu. Nah, lanjut untuk menampilkan kelas menu makanan nanti dan juga minuman masing-masing, saya menggunakan konsep inheritance di mana kelas makanan tadi itu akan meneruskan atribut dan metode dari menu item gitu. Di sini langsung spesifik ya jenis makanannya. Saya menggunakan kelas makanan extend dari menu item. Saya panggil secara private stringnya dalam bentuk variabel jenis makanan. Saya juga lanjut saya konstruk parent class dengan super untuk di sini tuh biar lebih jelas gitu, agar terpisah dari menu menu item sebelumnya. Nah, di sini saya kumpulkan memakai getter dari encapsulation jenis makanannya, lanjut ke metode mengubah eh, dari parent class ke tampil info. Tuh. Jadi nanti em, apa ya, waktu kita memanggil pilihan dari kelola menu misalnya, jadi langsung em, memunculkan instruksi untuk mengisi menu, nanti juga harganya berapa, dan jenis makanannya itu tuh menu menu utama kah, menu tambahan kah, atau segala macam tergantung kita memasukkan apa nanti. Nah, lanjut kita di sini sama juga untuk minuman, saya pakai konsep inherence untuk mewarisi dari menu item sebelumnya gitu. Jadi nanti di sini lebih spesifik gitu, apa yang saya memasukkan. Tapi dengan catatan menu pada awalnya itu kosong, tidak ada. Jadi nanti kita harus menambahkan jenis makanan dan minuman di program gitu. Nah, lanjut untuk kelas ini public untuk manipulasi datanya, saya untuk apa ya, menyusun menunya saya menggunakan Rails secara private. Lanjut ke nanti di sini juga akan memunculkan itemnya itu berapa dan jumlahnya itu berapa. Gitu. Habis itu nanti akan dihitung dengan fungsi public double untuk keseluruhan. Tuh. Nah, karena diinstruksikan untuk menggunakan diskon, saya akan menggunakan public double diskon untuk jika lebih dari 100.000 maka akan diberlakukan secara otomatis diskon 15%. Namun
penggunaan diskon itu secara private, tidak dilakukan secara publik. Jadi ketika nanti em, struknya dikeluarkan, em, jika ada diskon maka akan keluar diskon. Jika tidak ada maka di apa ya dilewatkan gitu, tidak dimunculkan. Nah, di sini untuk menampilkan struk saya menggunakan i/console gitu untuk apa ya memisahkan biar mudah, dan menggunakan fungsi simple date format untuk format tanggal terkini. Lanjut, di sini nanti di stroke dia akan menampilkan menu apa aja yang mau kita em, pakai. The lanjut juga jumlahnya berapa, total harganya berapa. Nanti akan ditulis dalam subtotal RP. Lanjut ke untuk akses datanya saya menggunakan array string. Nah, di sini lanjut untuk manajer menunya. Untuk daftar menu nanti yang sudah kita isi itu kita menggunakan fungsi kelas dengan variabel manajer menu gitu. Nah, sampai ke sistem println ketika nanti kita sudah menambahkan menu dan berhasil ditambahkan maka akan muncul nanti tulisan di bawahnya berhasil menambahkan menu yang kita tambahkan dalam item get nama, disimpan gitu. Lanjut. Nah, jika kita langsung memilih em, apa yang manggil tampilan info berbeda dari makanan dan minuman dan fungsi ini tidak compiler tidak tahu sebenarnya, maka akan dicetak juga daftar menu namun dengan catatan em, print dan menu masih kosong gitu. Nah, di sini saya apa lanjut, makanya nanti kita harus menampilkan kategori makanan gitu. Apa makanannya, jenisnya dan segala macam. Untuk minuman, lanjut ke prelan. Nah, gitu juga untuk minuman. Lanjut, ini sini saya melanjut ke bagian membuat struknya gitu. Sorry, maksudnya menu awal. Jadi nanti untuk menampilkan kayak kelola menu, tampilan menu dan buat pesan menu, saya di public class 3 dulu untuk manajer menu gitu. Untuk membaca input dari user. Cut sampai nah ketika nanti sudah nanti juga struk itu bakal dihasilkan ke akhirnya itu ke struk txt. Nah, ini untuk memunculkan eh pada terminal menu utama pilihannya. Tuh. Nah, untuk handlingnya dalam implisit agar aman dari null ya, kita atur dengan struktur keputusan if else. eh Jika menu sesuai, maka akan dia mengucapkan terima kasih, namun tidak, maka akan dituliskan pilihan tidak valid dan kembali ke menu semula. Nah, lanjut ketika sudah dari kelola nanti di sini kita lanjut ke kelola menu ya. Jadi nanti di sini kembali lagi ketika di sini tuh kita memasukkan menu baru. Saya di sini menggunakan struktur keputusan dan struktur pengulangan. Cut. Nah, di sini buat pesanan. Jadi ketika sudah selesai kita em, membuat menu, maka kita akan buat pesanan sesuai menu yang sudah kita masukkan. Di sini saya juga menggunakan eh, pengulangan if, pengulangan while, dan juga dengan struktur keputusan juga. Nah, di sini lanjut untuk meminimalisir angka double gitu. Jadi ketika nanti kita masukkan angka double, contoh kayak 11, maka em, dia akan mengulang kembali. Nah, nah ini juga jika angkanya kita masukkan kayak 1,2 atau 1, sekian, maka
dia akan mengulang perintah dengan input harus angka-angka bulat. Jadi kayak sesuai dengan pilihannya satu, dua, tiga, sampai 4. Nah, lanjut. Terakhir itu kita melakukan simpan menunya itu ke dalam file. Biasanya saya menggunakan file i/o untuk write operation gitu. Di mana nanti hasil menu nanti akan disimpan ke dalam txt. Format txt. Lanjut. Di akhir file nanti dia akan tampil struk pesanannya em, apa ya, detail pesanannya apa, sampai nanti ke dalam total bayar. Nah, ini langsung saja kita run. Sekarang, oke, ini udah datang ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi di menu utama itu dia bakal menampilkan kalau menu tampilan menu buat pesanan yang keluar. Contoh karena tadi saya di program dia itu hanya membuat database untuk kelola menu, maka kita harus memasukkan menu dulu. Jadi kita pilih nomor satu, kita masukkan menunya itu contoh kayak sate taichan. Jenis makanannya itu kita anggap dia itu makanan berat. Jadi harga makanan saya masukkan di sini. Nah, di sini jika dia berhasil maka akan dibilang berhasil menambahkan sate taichan gitu. Karena sesuai format gitu. Nah, lanjut masukkan minuman di sini air mineral. So, jenis minuman itu minuman ringan. Sini harga minuman 7.000. Nah, di sini dia berhasil menambahkan. Nah, lanjut kita akan menampilkan menu yang sudah kita masukkan. Kita pencet, kita cukup masukkan nomor saja. Nah, sini sudah terlihat daftar menu yang sudah kita masukkan itu makanan untuk sate taichan dan minuman. Dan di sini dia terotomatis gitu, sesuai urutan. Nah, karena sudah terlihat mendaftar menunya, langsung saja, misalnya kita langsung ke buat pesanan. Kita masukkan dulu nama pelanggannya, karena tadi nama pelanggannya kan dalam string ya. Jadi contoh saya sendiri, dia. Saya masukkan menu itu nomor satu dulu. Nah, di sini jumlahnya dua. Lanjut, saya juga pesan minuman, jumlah dua. Nah, sini saya anggap sudah selesai, saya cukup tekan nol. Nah, bisa teman-teman lihat kalau struk pesanannya sudah siap ya. Di mana di sini ada tanggal terkini, ada perhitungannya juga. Nah, namun saya bilang kembali kan diskonnya itu akan secara private jika tidak digunakan. Namun kalau misalnya ada em, struktur kepengurusan lebih daripada 100.000, maka dia akan dimunculkan diskonnya berapa sampai ke total bayar. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.